Hai Sobat Goib, curhat mistis kali ini akan diceritakan oleh teman dari salah satu anggota Sobat Goib Community. Hai Sobat Goib, perkenalkan namaku Amel. Aku memiliki cerita mistis sendiri. Saat itu ketika aku dan keluarga sedang berjalan-jalan ke daerah puncak, aku menemukan villa yang sangat horor. Dan entah kenapa kami sekeluarga akhirnya memutuskan untuk menginap di villa itu. Villa itu terlihat besar dan di sana hanya ada dua penjaga, yaitu kakek dan nenek. Sepertinya mereka berpasangan. Tapi mereka sama sekali tidak pernah ngobrol dengan kami yang menyewakan villanya. Bahkan untuk membayar villa tersebut, kami tidak boleh membayarnya dengan uang tunai. Jadi kami hanya diberikan nomor rekening yang ditulis di dalam sebuah kertas. Ketika masuk ke villa tersebut, entah mengapa anakku nangis terus. Nangis sampai digendong oleh neneknya. Ketika masuk rumah, dari awal kami sudah merasakan hal yang sangat tidak enak, tidak nyaman. Karena villa tersebut ternyata di dalamnya itu sangat horor sekali. Banyak sekali lukisan-lukisan Nyi Roro Kidul. Entah mengapa setiap bagian ada lukisan itu. Saking ngerinya, mamahku di sana baca zikir terus sampai akhirnya pengen minta pulang. Ketika di sana pun aku merasakan ada hal yang aneh. TV yang tadinya mati tiba-tiba bisa nyala sendiri. Saat malam pun tiba, sangat super horor karena aku tidak bisa menemukan kakek dan nenek. Entah kemana itu penjaganya, harusnya kan ada terus ya. Begitulah sedikit kisah hororku ketika menginap di Villa Puncak. Sekian Sobat Goib, cerita mistis dari saya. Terima kasih Papi Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih ya Sobat Goib. Apa kabar Sobat Goib? Oke. Semoga kita selalu terlindung dari COVID-19 yang tambah banyak variannya kayak tukang kue. Oke, Sobat Goib, sore ini Papi daripada bengong ya, karena nggak bisa kemana-mana, karena belum divaksin, karena takut patah terus jarumnya, kasihan susternya ya. Oke, makanya Papi bikin konten di rumah. Oke, nah ini konten cumi, curhat mistis ya. Untuk yang baru bergabung dan menemukan channel Papi, ya ini adalah salah satu isi dari konten Papi cumi. Nah ini curhat mistis dari sobat-sobat Goib Papi yang bercerita apakah pengalaman hidupnya itu ada campur tangan bangsa jin atau memang murni dari Allah kejadiannya itu, gitu kan. Nah untuk konten kali ini ada Sobat Goib Papi yang bercerita tentang pengalamannya nginep villa di daerah puncak. Katanya itu villa di pedalaman, ya, tidak dekat dengan jalan raya. Entah kenapa seperti diarahkan ke situ, gitu ya. Diarahkan ke situ, padahal masih banyak villa-villa yang masih dekat jalan raya, gitu. Kenapa tiba-tiba diarahkan, seperti diarahkan ke situ. Nah, di villa itu yang jaga tuh kakek-kakek dan nenek-nenek. Nah, dan anehnya selama di situ kakek-kakek dan nenek-nenek itu tidak menjawab dengan kata-kata, hanya iya mengangguk, dan untuk pembayaran aja dia pakai nomor rekening, ngasih nomor rekening gitu tanpa bicara banyak. Dan yang lucunya ya, bukan lucunya ya, buat Papi sih lucu gitu ya, karena katanya di tiap ruangan begitu masuk aja di ruang tamunya itu ada lukisan Nyi Roro Kidul katanya seperti itu, dan juga di tiap ruangan katanya gitu.
Ya kalau buat papi sih mulai aneh nih gitu kan. Ngapain juga kalau mengidolakan Nyi Roro Kidul sampai tiap ruangan ada gitu kan. Bisa aja itu cuma di ruang tamu atau di ruang tengah atau di ruang TV aja. Nah ini katanya sampai di kamar-kamarnya tuh ada di setiap ruangan gitu kan. Nah ini mulai aneh nih kalau buat papi sih gitu. Nah yang mulai keanehan pertama begitu sampai rumah itu, villa itu disambut dengan cool, tidak banyak omong si kakek dan nenek-nenek itu. Anaknya tuh langsung nangis agak sulit dihentikan ya, agak beberapa lama gitu kan. Ya akhirnya keluarlah jalan-jalan lah, cuman taruh tas jalan-jalan. Jadi kegiatan sewa villa itu hanya kalau pas sudah ngantuk aja, pada kenyataannya pas sudah ngantuk tidur aja. Nah kalau belum ngantuk banget mereka hanya jalan-jalan di sekitar villa luar aja, mungkin ke tempat wisata sekitar puncak ya gitu. Nah dan juga katanya lucunya itu kakek-kakek dan nenek-nenek itu di malam hari itu nggak ada di villa itu gitu loh. Dan pas di siang harinya itu hanya duduk di pinggir kolam. Nah ini yang sebentar lagi papi coba akan lihat ini fenomena apa sih gitu. Aduh, ada satu rumah yang ada lukisan Nyi Roro Kidulnya banyak di setiap ruangan, terus juga anak kecil kok rame nangis terus ya gitu. Nah sekarang coba papi coba lihat dulu ya sebentar di handphone inilah, lewat pakai foto aja. Papi lihat dulu ya. Oke. Oh. Itu oh ini villanya. Oke. Oh, ya. Oke, sobat gue. Kalau papi lihat sih memang villa ini kayak kerajaan kecil ya. Kerajaan enggak kecil-kecil banget ya. Ada kalau di ruangan itu villanya cukup besar sih, ini bangsa 150 meter dari villa itu, luas 100 meter dari villa itu adalah kayak kerajaan kecil ya, banyak ya tampilannya kayak kalau di film-film ya, seperti divisualisasikan seperti kerajaan ya, ada pengawalnya, ada rakyat biasanya, terus ada rajanya. Nah itu di villa itu gitu kan. Nah sayangnya sobat gue papi ini nggak lupa bercerita di mana ini alamat dan nama villanya. Kalau ini papi juga penasaran juga ya, ada villa seperti itu gitu. Nah sobat goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di subscribe. Ada beberapa tempat memang yang orang lain tuh nggak ketemu tempat itu gitu, rumah itu. Tapi ada juga beberapa orang yang pengalaman di rumah itu, kayak macam ada juga tuh cerita nih, papi juga belum bedah tuh, ada satu rumah sakit tua ya, orang itu dirawat sakit masuk ruang itu, tapi ternyata pas sehat, habis dari mana saya habis dirawat di rumah sakit itu gitu. Jadi ada cerita seperti itu. Jadi memang ada bangunan yang sebenarnya itu bangunan tuh nggak ada, kalau dari sisi fisiknya tuh nggak ada. Nah cuman karena ada kegiatan alam goib di situ, mungkinkah dulu yang punya villa itu menganut ilmu apa ya, dia punya pakem ilmu apa ya, jadi mengundang ya, seperti merajakan atau mentuhankan jin, itu bisa saja terjadi gitu. Jadi terciptalah satu power yang kuat, jadi seperti ada bangunan di situ gitu. Nah ketika orang itu sudah tentunya meninggalnya akan masuknya ke alam mereka ya, karena kan akan jadi budak ya, orang yang punya pesugihan seperti itu akan jadi budak, masuk ke alam jinnya gantian gitu kan. Nah makanya kalau papi lihat sih dari tadi di handphone ini gambarnya sih ini ada satu kayak kerajaan kecil lah ya, kerajaan nggak gede-gede banget, cuman rajanya tuh powernya lumayan kuat powernya. Oke, papi akan jawab pertanyaan ini. Apakah rumah ini nyata atau rumah jadi-jadian? Kalau papi lihat sih, mohon maaf, ini rumah sebentar. Ada bagian di rumah itu yang jadi-jadian. Jadi bangunan sebenarnya itu hanya tidak seluas itu. Ada hanya bangsa 37% dari bangunan yang dia alami itu gitu loh. Jadi bangunannya hanya 30% yang aslinya dibangun sama yang pemiliknya. Itu aja sih kalau Bapak lihat gitu. Yang jadi-jadian itu di bagian
ruang tamu, ruang tengah, kolam. Oke, itu yang jadi-jadian atau hasil karya dari bangsa jin yang sudah menguat karena disajeni mungkin sama pemiliknya lah ya. Oke, gitu. Oke, kenapa kakek nenek itu nggak ngomong ya? Mungkin sombong. Enggak sih, ini sombong amat. Oke, kalau papi lihat ini, mohon maaf, ini sebenarnya bukan manusia. Ini sebenarnya bukan manusia. Kalau si kakek-kakek itu ada buntutnya loh, ada buntut belakangnya, dan juga sebenarnya sosoknya, kayak dibilang bukan monyet, tapi kakinya kayak apa ya, kayak rusa ya, kayak rusa kakinya. Dia punya buntut si kakek ini aslinya. Kepalanya orang, badak kakinya kayak kaki rusa, ada buntutnya gitu. Kupingnya juga agak panjang, kayak ada segitiga gitu. Nah, kalau si nenek ini ular, siluman ular. Villa kosong dan sudah bangunan aslinya sudah rusak. Banyak yang rusak. Kalau TV bisa nyala, bisa saja karena di TV, mungkin kalau TV jadul itu kan zaman dulu kan ada unsur besinya ya di puterannya itu ya, atau di partnya kayak TV sekarang juga sebenarnya bracketnya besi ya, bracket belakangnya itu besi. Itu bisa saja disenggol sama alam jin, sama jin itu bisa jadi nyala, itu bisa. Kenapa lukisannya bisa bergerak matanya ya gitu? Itu fenomena itu karena memang kalau di Islam ya tidak boleh ada banyak lukisan di rumah atau patung. Karena kenapa? Karena jin itu seneng yang punya berat jenis dan bentuk yang pasti gitu. Karena dia nggak bisa stay wujud dengan bentuk asli, itu nggak bisa gitu kan. Nah, makanya ketika ada patung atau ada lukisan, dia senang di situ gitu. Dan matanya itu bisa bergerak ya karena memang mungkin lukisan itu sudah rusak, matanya ada bolong nggak jadi diisi sama mata dia gitu aslinya gitu. Dan kenapa banyak lukisannya Nyi Roro Kidul ya, mungkin fansnya Nyi Roro Kidul gitu kan. Kalau fansnya saya pasti banyak foto saya di situ. Oke, kenapa bisa diarahkan nginep ke situ? Karena begini, kalau papi lihat, sobat gue papi yang bercerita ini, karena punya sixth sense, Allah mempercayakan ke dia bisa berkomunikasi dengan bahasa goib, tapi sering nggak mau atau melakukan penolakan diri gitu kan. Dan anaknya juga sebenarnya ada dipercaya sama Allah untuk bisa komunikasi, tinggal diasah atau dilatih sedikit, lebih tenang aja sih sebenarnya. Ada kemungkinan nggak orang lain bisa kejadian yang sama seperti beliau? Bisa, ada kemungkinan orang lain bisa aja, amat sangat bisa terjadi. Ketika mungkin jin-jin yang ada di situ, setan-setan iblis yang ada di situ ingin menunjukkan eksistensinya, ingin berkenalan, atau karena ya yang di sobat gue papi yang bercerita ini kan dia bisa ya komunikasi, tapi dia selalu menepis itu kan ya. Nah, sebenarnya dia pengen ngasih tahu ini kita ini ada loh gitu loh. Dan juga mungkin untuk orang-orang yang kondisi setengah sadar, entah lagi mabuk, entah sudah kecapean, ngantuk, pengen istirahat, ya bisalah diarahkan ke villa itu gitu loh. Itu. Tapi kalau secara sengaja kita mau cari di villa, kira-kira bisa ya? Kira-kira bisa, tapi ketemu bangunan yang aslinya gitu. Karena bangunan aslinya kalau papi lihat ada yang belum jadi juga, dan memang sedang proses membikin sebenarnya. Mungkin di saat itu Allah sudah berkenan untuk memanggil orang itu atau sudah mengkat, karena memang ya mohon maaf ini nggak banget dapat duitnya gitu loh dari arah yang nggak benar gitu. Itu terkait dengan lukisan, ada nggak sih kemungkinan kan itu ada kerajaan dengan terkait dengan lukisan itu kerajaan gitu kan, kita kan ya apa ya, itu fenomena di Indonesia kan ada kerajaan Nyai Roro gitu. Apakah ada kemungkinan? Ya, dia kemungkinan melakukan suatu perjanjian dengan, sebenarnya sih Kanjeng Ratu, Bunda Ratu itu tidak menampakkan diri, tidak sembarangan menampakkan diri. Ya, Kanjeng Ratu Kidul itu hanya mau menemui, terah raja, berdarah raja, ulama besar, dan juga yang terutama yang masih single, janda, duda,
atau yang pokoknya sendiri posisinya gitu kan. Nah, di masyarakat luas banyak, nah ini salahnya Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu ini banyak dijadikan cerita-cerita. Sebenarnya kebanyakan Blorong atau Dewi Lanjar. Ya, yang menampakkan diri seperti Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratunya pun sendiri tidak pernah kemana-mana kecuali ke terah turunan raja, ya, terutama yang lagi single, perjaka, gadis, duda, atau janda, ya itu bisa saja ditemui kemungkinan besar. Kan itu kan mereka kan malam-malam langsung pulang tuh katanya. Nah, kalau dia terusin nginep gitu, ada kemungkinan bakal terjadi yang lebih itu nggak apa? Iya, bakal, anaknya pasti akan rewel. Kalau nggak ngantuk ya, kalau nggak, misalnya udah capek banget, pasti akan rewel. Gitu. Selain tujuan dia untuk nunjukin bahwa si keluarga itu punya kemampuan, dia punya tujuan jahat nggak Pi di villa itu? Siapanya? Si jinnya? Ya. Tujuan jahat ada juga sih sebenarnya, kelihatannya dia mencari karena kebiasaan di Sajeni, ya dia nyari roh orang, korban gitu. Bisa aja udah berapa lama kan dia akhirnya mencari sendiri gitu. Kalau yang menurut Papi lihat di villa ini pernah ada maksudnya orang nginep terus dijadiin korban nggak? Ada Serem guys. ada Berarti pesugihan ya? Iya, pesugihan. Iya, anak 13 13 tahun sama anak 7 tahun. Ya. Oke Sobat Gaib. Nah, sampailah di penghujung konten Cumi Papi kali ini ya, bercerita atau menanggapi tentang cerita Sobat Gaib Papi yang pengalaman nginep di villa yang aneh, spooky. Nah, itu tadi pendapat Papi. Oke. Ambil tayangan yang bermanfaat dari konten Papi ya. Kalau merasa bermanfaat silakan di-share sebanyak-banyaknya. Kalau merasa tidak bermanfaat ya pura-pura nggak ketemu aja atau nggak ketemu channel Papi. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng ya, komen juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan Sobat Gaib.